Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyita Hidayat. Saya dari Fakultas Psikologi dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mewawancarai kakak dengan bertujuan untuk menambah nilai wawancara klinis saya. Di sini ada pastinya sekitar 60 menit. Dan saya izin untuk meminta dokumentasi berupa video, dan saya juga meminta izin kesediaan mengisi informat konsen buat kakak. Pertama-tama boleh kakak memperkenalkan diri? Boleh. Perkenalkan, nama saya Fitri Adriana. Kakak bisa panggil saya Pipi. Jadi saya panggil Kak Pipi ya. Boleh. Jadi wawancara ini bersifat rahasia, hanya saya dan kakak Pipi yang tahu. Oke, yang pertama mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bagaimana kakak Pipi menggambarkan kondisi keluarga kakak Pipi saat ini? Oke, kalau bahas keluarga ya. Kalau bahas keluarga sih untuk saat ini kondisi keluarga saya sebenarnya bisa dibilang baik-baik saja, tapi bisa juga dibilang tidak baik-baik saja karena sekarang saya sama ayah saya lagi tidak bersama. Tapi kalau dari keluarga, kedekatan dari saudara-saudara atau ibu itu cukup baik. Berarti kakak Pipi ini saat ini lagi sedang tidak baik-baik saja dengan masalah ayah ya? Kalau bisa dibilang masalah sih bukan masalah sih ya, tapi lebih ke lagi ayah saya lagi merantau, lagi LDR, jadi kayak lagi jauh dari ayah. Tapi kalau bisa dibilang masalah bukan masalah juga sih, tapi ada sedihnya juga. Tapi ya mungkin kalau dibilang masalah juga bisa dibilang bukan masalah, tapi ya begitu. Jadi ayah Kak Pipi ini mungkin nggak tinggal sama Kak Pipi? Ya, itu sebenarnya sudah dari lama sih sebenarnya, sudah tidak tinggal satu atap karena bisa dibilang kedua orang tua saya sudah berpisah cukup lama. Tapi kemarin kan masih ada dalam satu kota, jadi masih bisa dibilang masih sering sama-sama. Tapi sekarang udah beda kota, jadi ya bisa dibilang sudah agak jauh. Tapi nggak jauh juga sih, masih tetap akrab. Tapi ya kedekatannya mungkin jaraknya aja. Berarti kakak Pipi dengan ayahnya jauh, tapi hubungannya masih tetap kuat saja, ya? iya. Siapa saja anggota keluarga Kak Pipi yang paling sering berinteraksi sama Kak Pipi? Mama. Berarti yang paling sering berinteraksi sama Kak Pipi itu mama. Jadi kalau Kak Pipi cerita apapun itu ke mama ya? Kalau cerita apapun ke mama sih enggak ya. Mungkin interaksinya cuman sering ketemu di rumah, baru masak, kayak atau berkumpul di ruang tengah kayak gitu. Tapi kalau soal cerita personal, curhat-curhat begitu enggak. Oke, berarti cuman sekedar kayak membantu. Iya, berinteraksi dalam rumah aja. Oke. Selanjutnya bagaimana hubungan Kak Pipi dengan masing-masing anggota keluarga, misalnya kakaknya, adiknya? Mungkin udah agak akrab ya karena mungkin lagi ada acara untuk kedepannya, jadi agak sering berkumpul. Tapi kalau mau dibahas masa lalu itu yang sebenarnya saya sama kakak saya itu tidak terlalu akrab, lebih sering bercekcok, kayak lebih sering berdebat. Dan saya itu tipikal orangnya selalu diam kalau ada dalam rumah, jadi kayak biasa kalau saya diajak bicara diam, saya diajak ngomong diam, jadi kayak
mungkin bisa dibilang kurang berinteraksi sama saudara-saudara saya. Tapi kalau untuk saat ini mungkin agak bisa dibilang akrab atau sering keluar sama karena ada suatu acara ke depannya, acara keluarga lah yang bisa dibilang itu yang mempererat hubunganku sama saudara-saudara. Oke, berarti kalau misalnya kalau nggak ada hari biasa, kakak Pipi sama saudaranya lebih jarang berinteraksi ya. Iya, Kayak saling masing-masing saling cuek. Iya, betul. Kalau kayak misalnya ada acara Idul Fitri atau acara-acara keluarga baru berbicara. Iya, betul. Selanjutnya, apa peran kakak Pipi dalam keluarga? Kalau peran dalam keluarga ya mungkin sebagai anak, tapi kalau dalam peran dalam keluarga itu mungkin enggak ada Ji, karena ya nothing special dalam keluarga lah. Oke, apa kakak Pipi dalam peran keluarga ini dapat membantu ibu juga mencari nafkah? Ya betul. Untuk saat ini kalau soal peran nafkah sih bukan yang sepenuhnya nafkah. Sekarang saya ada bisnis dimsum dan selalu dibantu sama mama sama ibu. Tapi kalau untuk soal nafkah bukan full saya yang kasih, tapi membantu keuangan dan ekonomi dalam keluarga. Berarti kakak Pipi ini cuman menambah nafkah ibu ya, membantu nafkah. Iya. Selanjutnya, bagaimana cara keluarga kakak Pipi menyelesaikan masalahnya bersama? Kalau keluarga saya itu tipikal orang yang tidak menyelesaikan masalah, tapi tiba-tiba baik aja gitu. Kayak ya mungkin kalau misalnya contohnya kalau saya lagi bercekcok sama kakak saya, itu langsung saling diam-diaman, tidak saling minta maaf, tidak saling apa gitu, tiba-tiba biasa aja. Jadi kayak misalnya menit ini saya lagi bercekcok sama kakak saya, 10 menit kemudian baru baik lagi. Jadi kayak gitu aja, nggak pernah kayak minta maaf kayak gitu. Oke, berarti selama ada masalah kakak Pipi dengan misalnya kakak atau adik saling diam-diaman, habis itu beberapa jam kemudian tidak terjadi apa-apa. Ya betul. Berarti secara tidak sadar tidak menyelesaikan masalah ya. Ya betul. Apa kegiatan yang biasanya dilakukan keluarga ketika berkumpul? Biasanya kalau berkumpul itu biasa kalau ada keponakan saya, cuman itu yang bisa mempererat hubungan keluarga, dan kayak lagi sambil main-main sama keponakan saya gitu itu aja. Berarti kayak kakak Pipi ini kalau berkumpul keluarga cuma biasa main-main sama keponakan, yang bikin membawa suasana bahagia dalam keluarga. Oke, selanjutnya bagaimana komunikasi yang terjadi di dalam keluarga kakak Pipi? Kalau komunikasi saya sudah mention di awal, kalau saya itu sebenarnya saya orangnya ceria, banyak bicara, oversharing ke orang. Tapi saya agak bingung kalau saya dalam keluarga itu kenapa saya tiba-tiba selalu diam apa. Tapi di satu waktu saya selalu sadar kenapa sih saya harus cueki keluarga aku, padahal kalau di orang lain itu saya banyak cerita, cerewet, oversharing ke orang lain, ke teman-teman, bahkan keluarganya temanku atau orang tuanya temanku itu agak oversharing. Nah, jadi biasa saya sadari dan biasa saya kayak agak kasihan sama keluargaku kalau dia mendapatkan sifat yang kayak saya cuek ke mereka. Jadi biasa saya sadar kayak harusnya saya nggak boleh begini, saya nggak boleh egois, saya nggak boleh cueki dalam komunikasi. Jadi kadang-kadang biasa saya yang selalu aja bicara kakak-kakakku, padahal saya biasa kayak lihat mukanya saja kayak kayak muak, muak malas, tapi
biasa saya kasih turun kan ego, aku bilang jadi biasa saya tanya-tanya tentang apapun itu yang bisa mencairkan suasana, atau ibuku juga, mamaku, apa ya, apa kita kerja hari ini, apa bisa dibantukan Ki atau apa. Dan biasa juga kalau adekku yang bungsu laki-laki itu lebih muak saya lihat mukanya, tapi biasa kayak tiba-tiba kayak ayo pergi beli ini deh, pergi dulu belikan kak ini, bahasa belikan kau juga. Jadi kayak itu mami, cara untuk mencairkan komunikasi dalam keluarga. Berarti kakak Pipi ini bisa dibilang kadang lebih dewasa ya, karena mau memulai pembicaraan dengan kakak dengan adiknya, meskipun kakak Pipi sebenarnya malas karena muak. Oke, selanjutnya siapa yang biasanya menjadi tempat kakak Pipi bercerita di keluarganya? Nggak ada sih, karena saya di keluarga itu sangat masing-masing sekali. Kayak walaupun rumah full, ada semua lengkap anggota keluarga, tapi masing-masing itu di kamar. Saya di kamar, kakakku di kamar, mamaku di kamar, adikku juga di kamar. Jadi kayak tidak ada yang betul-betul bisa jadi tempat curhatku. Jadi tempat curhatku itu mungkin di temanku atau di pacarku. Kalau curhat ke mama sih lebih ke, kalau lagi, kan saya sudah mention saya punya bisnis dimsum dan saya dibantu sama mamaku. Biasanya curhatnya itu pas lagi bikin dimsum di dapur. Bukan lebih ke curhat juga sih, lebih ke cerita-cerita aja yang kayak biasanya saya lagi sambil nonton film sama mamaku, jadi kayak cerita mah tentang itu film, mamaku juga cerita minum ini itu yang bisa bikin ada komunikasi dalam keluarga. Oke, berarti kakak Pipi ini jarang untuk bercerita masalah pribadi terhadap kakak atau mama di keluarga. Tapi kak Pipi kalau lagi bercerita pasti tentang masalah film kah, Iya. atau masalah masakan kah. Oke, baik. Selanjutnya, apa nilai atau prinsip yang paling ditekankan dalam keluarga kak Pipi? Nilai mungkin yang harus nilai-nilai mungkin yang harus dipatuhi mungkin. Kalau nilai sih lebih ke bisa menghargai orang tua, dan kalau prinsip dan saran pun untuk keluarga aku itu kayak, dan untuk diriku juga kayak harusnya keluarga ini sudah seperti ini. Keluarga itu harusnya yang harmonis, yang bisa cerita satu sama lain, mencari satu sama lain. Kalau ada apa-apa hubungi keluarga nomor satu, harusnya begitu. Tapi ya tapi akhir-akhir ini mungkin saya pribadi bisa lebih mencairkan suasana biar saya mendapatkan keluarga yang seperti yang saya maui, yang harmonis, yang seperti saya bilang tadi, kayak begitu. Berarti kakak Pipi ini mempunyai keinginan keluarga cemara. Ya, betul ya. Dan saling memahami satu sama lain. Oke, baik. Bagaimana suasana kakak Pipi dalam rumah ketika kakak Pipi masih kecil? Pas masih kecil mungkin agak kurang tahu ya, karena lebih tepatnya saya pas kecil itu saya tidak tinggal sama orang tuaku. Saya tinggalnya di tante dan omku. Jadi itulah alasan saya mungkin agak kurang dekat sama saudara-saudaraku, karena dari kecil itu sudah berpisah. Ketemunya itu pas saya SMP, langsung pindah ke rumahnya orang tua. Pas masih kecil, masih TK, SD itu saya sama tanteku sama omku. Dan apa ya, kalau saya bahas tentang keluarga, kehidupan kecilku di tanteku dan omku itu bisa dibilang 11, enggak sih, lebih harmonis sih di keluarganya tanteku sama omku lebih. Tapi
saya membawa pribadi yang sekarang karena itu bentukan dari tanteku dan omku. Kayak harusnya nggak boleh kayak egois, harusnya bisa kak lebih mencairkan suasana dalam keluarga yang betul-betul mama bapak dan kakakku untuk bawa ke ini. Jadi pas ku SMP dan SMA dan sekarang sudah kuliah itu bisa selalu saya sadari diriku. Kalau saya sadari diriku bilang, "Oh, harusnya nggak boleh kayak gini, bla 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 bla." Jadi masa kecil itu nggak sama orang tua. Oke, berarti masa kecil Kak Pepi ini tidak dapat ya dari mama, bapak, Iya. kakak-kakak. Jadi kakak Pipi tidak terlalu akrab dengan kakak. Iya, betul. Oke. Baik, selanjutnya apa kenangan keluarga yang paling berkesan bagi kakak Pipi? Kenangan keluarga sebenarnya banyak. Sebenarnya itu saya sayang sekali keluarga aku. Kenangannya juga banyak. Tapi ya mungkin saya ini orangnya pelupa. Jadi bisa dibilang semua kenangan yang ada dalam rumahku itu bentuk dari sebuah kenangan. Jadi tidak ada bilang kayak especially satu momen, tidak ada ya. Jadi di otak itu semua menurutku saya kenangan. Jadi menurut kakak Pipi tidak ada yang spesial dari satu momen, Iya. semuanya spesial. Iya betul. Selanjutnya bagaimana cara keluarga memberikan dukungan kepada Kak Pipi? Nah, kalau dukungan sih saya baru sadari ternyata orang tua saya dari mama dan bapak itu selalu support apa yang saya lakukan, apa yang saya pilih. Dia tidak pernah melarang saya untuk memilih apapun yang saya mau, bahkan makanan, tempat yang mau saya kunjungi, seperti kayak kalau saya mau izin keluar kota, liburan sama temanku, dia tidak pernah larang. Dia selalu support anaknya. Mau saya lakukan kayak kuliah sambil bikin bisnis, diokekan juga, disupport. Mau berteman sama siapapun disupport, mau menjalin hubungan sama siapapun selalu disupport. Nah, itu saya sukanya dari keluarga saya. Tidak ada yang betul-betul tidak ada yang mengekang, tidak ada. Dia sangat memberikan kebebasan kepada anaknya untuk memilih. Tapi itu yang baik-baik. Saya juga selalu ditanya kalau setiap apa yang kau lakukan itu pasti ada risikonya. Jadi kayak dia selalu bilang kalau berteman sama orang begini-begini jangan terlalu berlebihan apa. Sayang juga sama orang lain. Kalau saya pacaran sama orang lain, sama orang, nah saya bilang jadi terlalu sayang begini-begini. Yang penting cintai dulu dirimu. Dan itu sangat berharga buat saya karena orang tua saya itu sangat support apapun yang saya lakukan. Berarti dalam dukungan atau support ini kakak Pipi beruntung ya punya keluarga yang selalu mendukung apapun kemauan kakak Pipi, asal benar. Dan kakak Pipi juga mungkin harus jaga kepercayaan itu karena sangat-sangat susah untuk dikasih kepercayaan sama orang tua. Baik, selanjutnya apakah ada perubahan dalam keluarga yang memengaruhi kakak Pipi? Kalau misalnya merubah diriku ada sih, mungkin jadi lebih dewasa ya, kayak lebih sudah tahu nilai mana yang harus dipatuhi, kayak gimana ya, misalnya kayak bisa lagi menghargai sesuatu, bersyukur apapun yang dipunya, ya seperti itulah. Oke, berarti misalnya yang buat kakak Pipi lebih dewasa dalam keluarga ini, apa yang terpengaruh dalam Kak Pipi? Misalnya adakah problem dari keluarga jadi kakak Pipi lebih dewasa atau Iya betul. Lebih ke dewasa sih untuk menyelesaikan masalah yang betul-betul. Dan saya itu kalau di
di luar, kan saya sudah bilang saya beda di luar, saya beda di rumah. Nah, yang mempengaruhinya itu saya kalau keluar rumah saya tidak boleh rasakan apa yang saya rasa di dalam rumah. Jadi saya harus kayak kalau di luar rumah, itu saya lebih bisa menghargai orang, lebih bisa kayak ingin mendengarkan cerita orang-orang, karena kayak kan saya di rumah itu jarang didengar, jarang bercerita. Jadi saya memaksimalkan kalau ketemu sama teman-teman di luar rumah, saya lebih mempengaruhi diriku kayak harus kak baik sama orang, harus kak dengar ceritanya orang, mungkin dia punya masalah juga di dalam rumahnya. Jadi saya bisa dibilang saya bisa menjadi tempat curhatnya teman-temanku, saya menampung semua cerita-ceritanya teman-temanku. Berarti mungkin dari kakak Pipi yang kakak Pipi rasakan dalam keluarga itu berdampak dari semua orang. Kakak Pipi merasa kasihan sama Iya, orang, betul. karena terdapat juga dari dalam diri kakak Pipi. Oke. Menurut Kak Pipi, bagaimana pengaruh keluarga terhadap diri kakak Pipi saat ini? Kalau untuk diriku sendiri, ya itu bisa dibilang kayak yang saya bilang tadi, itu menjadi lebih dewasa karena mempengaruhi diri juga, mungkin karena kayak itu misalnya bilang harus kak berubah, harus kak yang kayak tidak boleh lagi seperti yang dulu, tidak boleh kak lagi bodo amat, tidak boleh lagi kayak udah akrab sama saudara-saudara atau sama ibu. Jadi sekarang itu kayak lebih bisa mak lagi untuk lebih ceria lagi ke dalam keluarga. Oke, baik. Selanjutnya, ini bersifat kayak pertanyaan pengasuhan kan. Siapa yang paling banyak mengasuh Kak Pipi pada saat kecil? Tante. Berarti yang tadi Kakak Pipi ceritakan yang tinggal dulu sama om tantenya, itu yang paling banyak berkenan ya dalam hidup Kak Pipi. Tapi kalau pas dari bayi saya itu sama tante aku itu pas umur TK ya, 5-6 tahun gitu. Terus tapi kalau dari bayi, dari diajar jalan, makan apa sama itu ya mamaku itu pas masih sama mama. Tapi pas mulai pendidikan TK SD itu sudah sama tante. Ya kalau bisa dibilang setengah-setengah sih, setengahnya pas masa kecil yang balita itu masih sama orang tua, pas mulai pendidikan TK dan SD itu sudah sama tanteku. Oke, berarti dalam pengasuhan kakak Pipi masih balita, masih dididik orang tua ya. Iya, Pada betul. saat sudah TK dan SD kakak Pipi ke om dan tantenya. Baru balik lagi pada saat masa SMP. SMP. Oke. Selanjutnya bagaimana cara orang tua mendidik kakak Pipi? Kalau Mungkin saat sudah SMP ya, Ya, betul. kakak Pipi kembali lagi. yang saya bilang tadi itu saya sangat senang dalam didikan orang tua saya, karena dia sangat mensupport semua apapun yang anak-anaknya lakukan. Tapi yang saya mungkin agak, kalau bisa saya bilang di mamaku ini, saya bilang kayak jangan terlalu memanjakan anak-anaknya, kayak jadinya kayak anak-anaknya semua itu kayak malas membersihkan, malas membantu orang tua, karena dari dulu itu dari kecil mereka dan saya itu agak kurang di pressure tentang bantu orang tua, membersihkan apa semua. Jadi terbawa sampai sekarang, walaupun kakak-kakakku itu sudah tua semua, sudah menikah, sudah umur 25 ke atas, dan bahkan saya pun umur 20-an, itu mungkin sadar. Tapi orang tuaku ya, lebih ke mamaku itu sabar. Jadi sabar, dan mamaku semua yang lakukan. Jadi saya selalu tanya mamaku, mama coba suruh anak-anak kak, suruh kak cuci piring, suruh kak cuci baju, suruh kak apapun. Tapi mamaku itu
mungkin prinsipnya kayak kalau kau memang mau bantu mama mesti kau lakukan, iya berinisiatif. Tapi saya bilang ini semua kita begini karena bentukan dari cara didikan Pak. Jadi walaupun ada inisiatifnya sendiri, saya tahu itu dari orang diri kita sendiri, tapi saya juga agak salahkan orang tua aku karena dari dulu saya diajar dari kecil, jadi kebiasaan aja, kebiasaan dari kecil ke besar, jadi kayak walaupun kita lihat misalnya kakakku di sofa duduk, mamaku cuci piring, pasti kakakku itu pasti dia bilang dia harusnya saya cuci piring, tapi mungkin kebiasaan aja kayak bilang oh mamaku nggak suruh jadi nggak usah nih kayak gitu jadi saya selalu tanya mamaku dan di saudara-saudara itu saya paling sadar tentang hal itu, dan saya selalu bilang saya mau selalu bantu mama, tapi saya tidak rela kalau saya yang lakukan semua dan kakak-kakakku tidak, jadi kayak mending nggak usah mak juga, mending nggak usah mak, dan kita sebenarnya juga nggak usah mikir biarkan saja rumah kotor apa, tapi mama kita orangnya bersih dan rapi, jadi dia tidak bisa, dia sangat-sangat stres kalau dia lihat kotor, jadi dia selalu inisiatif sendiri, jadi biasa kalau bangun anaknya bersihin rumah, tidak ada mencuci piring, sudah mencuci, menyapu apa semua, jadi ya anaknya mungkin keenakan dan itu bisa dibilang saya dan kakak-kakakku. Berarti cara didikan Mama Kapipi ini bisa dibilang salah ya, karena memanjakan anak-anaknya sedari kecil, akhirnya anak-anaknya jadi sangat malas pada saat dewasa, tidak membantu orang tua, apa yang dilakukan sama mama, memasak apa segala macam, cuek anak-anaknya. Selanjutnya, bagaimana orang tua menunjukkan perhatian kepada kakak Putri? Kalau bentuk perhatian dari orang tua itu ya begitu, mamaku kan dia suka sekali masak, jadi dia selalu memasak apapun yang anak-anaknya mau makan, kayak pagi ada sarapan, siang ada makan siang, malam ada makan malam, dan sore pun bahkan sore pun biasa dia bikin cemilan atau apa, dan dia mungkin ya love language-nya memasak gitu. Itu bentuk perhatian, dan saya rasa sekali kalau misalnya mamaku lagi tidak di rumah, saya seharian pasti tidak makan karena betul-betul tidak ada yang urus makanan, jadi kayak oh mending saya tidak makan karena tidak ada di makanan juga, padahal kan bisa dibilang ada juga food apa, dan jadi saya sama kakak-kakakku dan saudara-saudaraku itu jarang sekali GoFood di rumah. Kalau mau makan juga di luar ya di luar, jadi kayak jarang order makanan, karena apapun yang saya mau nih, yang saya BMI, kalau saya bilang satu kali sama mamaku pasti langsung dibikinkan dan enak dan tidak pernah gagal. Kayak kalau saya mau bikin brownies, bikin kue apa, cemilan apa, pasti langsung dibikinkan, seperti kayak pisau coklat kemarin yang lagi viral, mamaku langsung bikinkan dan enak, jadi mending nggak usah beli. Itu salah satu yang saya suka. Berarti salah satu bentuk perhatian dari Mama Kapipi ini dengan memasakkan anaknya segala apapun apa yang dia mau, dan menyediakan setiap pagi, malam, sore, sangat-sangat perhatian. Iya, jadi Kakak Pipi tidak usah lagi memesan makanan di luar, karena sudah ada dalam rumah. Iya, ada dalam rumah. Oke, baik. Apa aturan yang biasanya diterapkan orang tua di rumah? Seperti yang saya bilang, di dalam rumah saya itu tidak ada aturan apapun, bahkan bukan tidak ada aturan sih, lebih ke mungkin sabar kali ya mamaku. Mungkin ada aturan tapi ya selalu dilanggar sama anak-anaknya. Tapi ya kalau walaupun dilanggar tidak marah juga, dan itu saya biasa kayak mama marah ki, jadi ki diam, jadi ki sabar begitu, marahnya anaknya. Tapi ya bisa. Kalau soal jam pulang, Ya, kalau itu jam pulang, mamaku itu tipikal orang kalau izin sudah nggak dicari. Kalau misalnya izin, mama mau pergi sama ini, nah, oh iya.
dan kita mami yang tahu diri, ya, dan untungnya anak-anaknya mamaku ini semua tahu diri, Jin, nggak ada yang dibilang kayak ya walaupun nggak dicari, berkeluyuran ke sana kemari. Saya biasa sampai jam 12 lah, jam 12 malam itu sudah sadar diri bahwa oh sudah jam 12 malam harus gak pulang. Tapi sebenarnya kalau mau sampai jam 1 jam 2 ya bisa aja, tapi izin kembali lagi kayak, atau mau langsung nginap ke manapun, ke rumah temannya, ke rumah teman atau apa, chat aja kayak mau nginap kak di sini begini, yang penting berkabar. Itu mamaku tipikal orang yang penting berkabar. Kalau di telepon harus diangkat, yang penting aktif begitu, karena pernah mamaku cerita kayak kekhawatirannya itu bukan karena apa, dia takutnya karena kalau ada apa-apa anaknya di luar nanti kayak apakah jatuh kecelakaan atau apa. Yang penting ada HP bisa dikabari, itu yang penting kabar. Berarti kalau misalnya soal jam pulang asal izin ya, Iya, betul. asal berkabar sama ibunya biar ibu enggak khawatir. Betul. Bagaimana reaksi orang tua ketika kakak Pipi melakukan kesalahan? Kalau itu sih ya nggak tahu ya, mungkin agak ngomel-ngomel dulu sedikit, ngomel-ngomelnya tapi ya ngomel-ngomelin begitu aja, dan kedua orang Ngomelnya biasa aja. iya, kalau kalau orang tua itu tidak pernah pakai kekerasan, tapi mulutnya yang betul-betul ngomel, tapi ya begitu aja. Kayak kalau sudah ngomel ya begitu sih, sudah aja. Oke, baik. Bagaimana orang tua memberikan apresiasi atau penghargaan ketika kakak Pipi berhasil mencapai sesuatu? Kalau begitu, Apakah orang tua Kak Pipi juga termasuk orang tua yang gengsi? ya bisa dibilang begitu sih. Kalau orang tuaku itu ya mungkin turunan ya, mungkin saya juga gengsian begini karena turunan, dan itu saya satu keluarga itu orangnya gengsian semua. Makanya saya bilang di awal saya itu tidak terlalu akrab sama saudara-saudaraku, akrab tapi yang dasar akrab orang-orang yang bisa bercanda, curhat-curhat begitu. Saya sama saudaraku ya sekedar akrab dekat-dekat begitu, mungkin karena ya bisa dibilang ibu, kakak, adik saya pun gengsian sekali. Jadi bisa dibilang apresiasinya ya mungkin nggak tahu sih, atau saya nggak rasa bilang itu apresiasi. Berarti menurut Kakak Pipi apresiasi dalam keluarga ini kurang atau tidak ada? Kurang. Ya. Mungkin Kakak Pipi belum merasakan yang kayak sangat heboh. Iya, betul. Selanjutnya, bagaimana hubungan emosional Kakak Pipi dengan orang tua? Kalau ke orang tua sih ya biasa aja, nggak kayak gimana. Beda sama kalau ke kakak, ke saudara tuh. Ya mungkin kalau saya lihat mukanya kakakku muak, malas, tapi kalau ke orang tua enggak, biasa aja. Berarti Kakak Pipi ini tidak mau jadi anak yang durhaka. Iya, betul. Oke. Apa pengalaman masa kecil yang paling Kakak Pipi ingat? Pas masih kecil itu saya pernah dirayakan ulang tahun, tapi saya lupa keberapa. Itu saya pernah dirayakan, kan saya dulu tinggal sama om dan tanteku, tapi orang tuaku effort datang ke saya untuk merayakan ulang tahunku, dan dirayakannya yang kayak rayakan besar-besaran begitu. Saya mendapatkan banyak kado, saya pakai dress warna pink, pakai bando warna pink, saya di situ mamaku bawa kamera dan saya yang foto-foto semua temanku. Jadi kayak itu yang salah satu yang bisa saya kenang dari masa kecil. Oke, berarti itu yang paling diingat sama Kakak Pipi ya pas ulang tahun masa kecil. Oke, bagaimana orang tua membantu Kakak Pipi ketika menghadapi kesulitan
masalah. Saya betul-betul tidak pernah bercerita tentang masalah dan kesulitan saya selama hidup. Ya mungkin mungkin kesulitan yang untuk yang memang wajib tahu orang tua seperti kuliah, sekolah, tapi ya alhamdulillah saya tidak pernah dapat masalah dalam perkuliahan, dalam sekolah itu tidak pernah. Jadi ya kalau dan menurut saya masalah dan kesulitan saya itu memang jarang sharing ke orang. Selagi saya bisa handle, saya bisa selesaikan masalah sendiri, saya tidak pernah repoti orang. Tapi kalau misalnya ada mah di titik harus kayak cerita, saya mungkin ceritanya ke teman atau ke pacar, jarang ke orang tua. Berarti kakak Pipi ini lebih terbuka dengan teman sebaya, Ya, betul. atau pacar daripada orang tua. Ya. Tidak, ataupun kakak Pipi mempunyai masalah serius lebih ke teman mungkin dulu ya. Iya, betul. Bagaimana orang tua mendukung pendidikan kakak Pipi? Kalau itu sangat-sangat support sih. Walaupun saya tinggal sama om dan tanteku pas ke masih TK SD, tapi semua yang biaya itu orang tua saya. Dan saya bilang SD, SMP, SMA, kuliah itu sangat-sangat pendidikannya sangat-sangat oke. Saya diberikan fasilitas yang sangat bagus. Saya seperti diberikan laptop, kendaraan untuk pergi sekolah, untuk pergi kuliah, atau apapun yang saya mau untuk pendidikan saya dikasih. Saya pilih jurusan juga sesuai yang saya maui. Saya tidak ada yang begitu. Oh harus masuk ini, masuk ke ini, harus ke jadi ini, harus ke jadi ini. Orang tua saya tidak pernah begitu. Dia sangat-sangat itu membebaskan pilihan anaknya. Baik, berarti orang tua kakak Pipi ini tidak terlalu mengekang dan menyuruh untuk memilih sesuai kemauannya. Ya betul. Oke, kakak Pipi beruntung sekali. Selanjutnya, bisa Anda ceritakan, bisa kakak Pipi menceritakan pengalaman kakak Pipi selama menjalani pendidikan? Oh, bisa, tapi kalau mau diceritakan semua mungkin agak Mungkin sedikit panjang saja ya. Mungkin agak di perkuliahan. Poin-poinnya aja ya. Nah, saya tuh bisa dibilang saya sangat beruntung dalam sahabat, pergaulan, dan teman karena saya betul-betul dari TK, dari SD, SMP, SMA, dan perkuliahan itu saya sangat betul dapat yang teman-teman yang sangat baik sekali, dan bahkan saya sama teman TK pun sekarang masih akrab, masih bisa sharing dan tidak canggung. TK, SD, SMP, SMA, dan perkuliahan, dan saya selalu saya sadari bilang, wah saya sangat beruntung kalau dalam pertemanannya, karena semua teman-temanku tulus. Saya tidak pernah punya masalah sama teman, tidak pernah ya mungkin kalau mungkin cerita-cerita belakang atau munafik ya mungkin ada sih, tapi yang betul-betul kalau misalnya saya lagi down, saya lagi butuh sekali, pasti semua temanku ada, pasti semua temanku cari Kak, dan itu yang mungkin yang lancarkan juga pendidikanku sekarang, apalagi di dalam perkuliahan ini sangat-sangat bisa dibilang butuh support teman ya, karena mungkin banyaknya tugas, saling membantu, saling backup. Jadi dalam perkuliahan juga saya sangat-sangat beruntung dari teman kelas, dari circle dan lain-lain, itu sangat-sangat beruntung. Dan itu yang buat kuliah saya lancar, kuliah saya yang kayak tidak jadi membosankan dan tidak menakutkan. Walaupun ada misalnya kayak ujian Kak, harus Kak ujian begini ya, harus kita ngapal, harus kita presentasi. Tapi kalau kayak dilihat nih ada teman-teman yang seperti harus bisa jago itu, bisa jago ini, pas kita bisa jalani, bisa lakukan dan bisa lewati. Oke, berarti kakak Pipi ini sangat beruntung dalam pertemanan ya. Iya betul. Dari TK, dari SD, semuanya masih akrab. berkontak Iya, ya. betul. Selanjutnya, apa hal yang paling kakak Pipi suka dari kegiatan belajar di sekolah dan kampus?
sebenarnya saya tuh lebih suka kalau dosen killer yang masuk karena Karena lebih betul-betul menegangkan iya ya. menegangkan dan masuk di otak. Jadi saya tuh sebenarnya orang tipikal orang yang harus ditekan kali ya. Oke. Harus ada tekanan supaya bisa belajar yang betul-betul Motivasi. belajar. Iya motivasi supaya kayak wah harus tak belajar sebelum saya masuk di kelasnya bu ini Iya. nanti ditanya-tanya ki gini. Jadi malam itu pasti saya effort belajar mencatat membaca belajar pokoknya memasukkan materi dalam otak supaya besoknya dan pasti bangga ki sudah ditanya apa kau tahu tentang ini bla 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 kita bisa menjelaskan tanpa melihat buku tanpa melihat apapun tanpa dan menjelaskan lancar pasti itu sangat bangga kayak wah ternyata bisa aja begini 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 itu yang menurut saya sangat suka kalau misalnya dosen killer yang masuk. Oke, berarti yang pengalaman yang paling menantang ya Iya, menurut betul. Kak Pipi. Jadi itu membuat Kakak Pipi lebih termotivasi dalam belajar. Iya, Oke, baik. Bagaimana cara Kakak Pipi biasanya mempersiapkan diri menghadapi ujian atau tugas penting? Kalau misalnya tugas itu pas masih maba ya masih semester awal itu mungkin masih lebih giat belajar kali ya jadi kayak sebelum ujian sebelum mengerjakan sesuatu tugas apa mungkin masih belajar dan bisa dibilang saya juga kan saya bilang tadi pergaulan itu sangat bagus jadi biasanya saya belajar sama-sama temanku sama teman kelasku sama teman circleku yang lain jadi kayak saling support aja jadi menyenangkan sebelum kayak belajar itu sangat-sangat menyenangkan. Berarti Kakak Pipi ini mempersiapkan dengan sangat santai ya karena Iya, ada betul. support dari teman jadi Iya, tidak betul. terlalu menegangkan. Oke. Baik. Apa pelajaran yang Kakak Pipi sangat sukai dalam kampus atau di kampus ini? Kalau di kampus sih lebih ke sekarang saya sangat suka jurusan saya karena mungkin sebenarnya saya dari dulu saya impikan memang ini jurusan yang saya maui dan mata mata kuliah ya atau pelajaran. Ya pelajaran. Kalau semua mata kuliah dan pelajaran yang saya dapat dari perkuliahan itu saya sangat suka karena di jurusan saya itu saya sangat-sangat bisa menghargai manusia, bisa mendengarkan manusia, kayak mempelajari manusia lah. Jadi kayak saya sangat suka dan mungkin anaknya mungkin saya bersosialisasi banget ya mungkin saya bilang friendly sekali kayak social butterfly itu sangat tinggi jadi kayak saya suka memang mempelajari manusia jadi ya saya sangat-sangat suka semua mata kuliah yang ada di jurusan saya sekarang. Oke. Apa kesulitan yang pernah Kakak Pipi alami dalam belajar? Itu sih lebih ke gampang ke distract kali kalau di HP kalau misalnya saya lagi belajar terus tiba-tiba ada notif tiba-tiba langsung scroll TikTok kayak gitu-gitu mungkin itu yang menjadi hambatan. Mungkin kalau dalam pelajaran Kakak Pipi lagi fokus belajar tiba-tiba ada notif atau Iya, gampang ke distract. ya langsung mau dicek. Iya. Apakah cita-cita Kakak Pipi ketika Kakak Pipi masih sekolah apa cita-cita? Sebenarnya cita-cita saya sebenar-benarnya itu jadi pebisnis, jadi pengusaha karena saya selalu punya prinsip saya itu tidak mau digaji, saya mau yang gaji orang. Jadi saya selalu mau punya usaha dan itu nih sekarang saya lagi kuliah sambil menjalankan bisnis karena itu memang cita-cita dari kecil dan pas ke SD memang selalu jual-jualan apapun kayak slime, squishy, bahkan di pendapatan pernah saya dapat pendapatan itu 1 juta di umurku yang belum haid kayaknya ya belum balik saya sudah mendapatkan pendapatan 1 juta dari ambisiku yang kayak harus saya suka dapat uang yang hari-hari begitu saya tidak kan kalau seorang digaji itu dapatnya per bulan Ya. malah saya suka dapat pendapatan walaupun sedikit tapi tiap hari saya punya begitu jadi saya selalu juga berprinsip sebenarnya saya tidak suka digaji saya suka yang gaji orang jadi ya cita-cita sebenarnya pengusaha. Berarti Kakak Pipi ini sangat berambisi untuk menjadi pebisnis. Iya betul. Selanjutnya mungkin saya mau menanyakan tentang kesehatan Kakak Pipi ya. Bagaimana kondisi kesehatan Kakak Pipi saat ini?
Alhamdulillah baik sekali, sehat walafiat. Berarti tidak ada masalah-masalah penyakit atau apa? Tidak ada. Selanjutnya, apakah pernah Kakak Pipi mengalami penyakit serius? Saya alhamdulillah ya, alhamdulillah dan amit-amit saya orangnya jarang sakit, walaupun saya kayak hujan-hujanan atau apa yang buat orang demam atau apa itu pas saya jarang sekali sakit. Tapi kalau saya sakit satu kali sakit pas parah, dan saya bisa dibilang masuk rumah sakit itu bisa dibilang baru 2 kali selama aku kecil, selama aku hidup 2 atau 3 kali saya masuk rumah sakit, yang di infus, yang di opname gitu, yang di inap rawat baru 3 kali, karena ya gitu nih, saya orangnya mungkin sangat-sangat strong ya, imunnya bagus ya, imunnya bagus, jadi kayak jarang sakit. Oke, pada saat Kakak Pipi masuk rumah sakit itu penyakit atau sakitnya sakit apa? Sakit kepala dulu, pernah saya sakit kepala yang betul-betul sampai di CT scan kepalanya, tapi ya dulu kan masih kecil jadi saya tidak mengerti itu penyakit apa, jadi saya tidak pernah tahu, cuma sakit kepala aja. Bagaimana pola tidur Kakak Pipi sehari-hari? Kalau akhir-akhir ini berantakan sih, mungkin karena habis puasa kali ya, karena sahur apa, jadi seringnya begadang. Tapi saya tidak pernah begadang sampai sahur. Saya cuma tidur kayak misalnya saya tidur jam 12, bangunnya sahur jam 3, terus sudah tidur habis sholat subuh, tidurnya lagi jam 6 atau jam 7. Tapi saya pernah lakukan kayak tidur jam 9, bangunnya jam subuh, terus pergi olahraga, itu sangat-sangat fit dan bagus. Saya pernah menjalankan itu 2 bulan menjalani kehidupan begitu, tapi ya untuk kembali ke situ mungkin agak susah ya, karena sekarang sudah begadang karena mengerjakan tugas juga, mengerjakan skripsi kayak gitu. Berarti saat ini kondisi pola tidur Kakak Pipi tidak sedang stabil ya? Tidak teratur. Oke. Apakah Kakak Pipi rutin memeriksa kesehatannya? Enggak sih, jarang, malah enggak pernah. Oke. Apa ada riwayat penyakit dalam keluarga? Enggak ada juga. Bagaimana perasaan Kakak Pipi terhadap kondisi kesehatan yang sehat? Apa bisa diulangi Kak? Bagaimana perasaan Kakak Pipi terhadap kondisi kesehatan yang sekarang? Kalau saya sih bersyukur ya, karena mungkin imunnya sudah kuat, jadi jarang sakit-sakitan. Sangat-sangat bersyukur. Oke, berarti Kakak Pipi ini bisa dibilang kuat, jarang juga sakit-sakitan. Sekali sakit pasti sangat-sangat parah dan parah. Ya, betul. Oke, selanjutnya saya berpindah ke pertanyaan tentang sosial. Yang pertama, bagaimana cara Kakak Pipi biasanya berkenalan dengan orang baru? Kalau orang baru itu saya sangat-sangat kalau orang baru saya sangat-sangat bisa ya berkenalan sama orang baru. Tapi ada mungkin saya tuh orangnya pakai feeling kali ya. Kalau saya lihat muka orang, kalau saya kayaknya orang baik deh, orang tulus deh, saya pasti bisa berkenalan. Saya yang duluan ada bicara. Tapi kalau misalnya saya lihat muka orang dan hatiku kayak udah seret negatif gitu, mungkin dia harus duluan bicara sama saya baru saya aja bicara. Tapi kalau saya orang-orang yang sudah saya kenal, kayak sudah bagus follow di IG atau apa, mungkin ya bisa kali ya saya ajak bulan bicara. Berarti Kakak Pipi ini lebih ke friendly terhadap orang-orang dan apa dibilang kalau bahasa Makassarnya sombere ya. Sebenarnya Selanjutnya, bagaimana pengalaman Kakak Pipi saat dalam berteman? yang sudah saya nanti tadi ya, pergaulan saya kayak sangat-sangat bersyukur punya teman-teman yang sangat-sangat support, saling membantu satu sama lain, kayak memberikan kenyamanan, tertawa dan kebahagiaan lah. Oke. Selanjutnya, bagaimana pengaruh pertemanan dalam kehidupan Kakak? Kalau bisa dibilang pertemanan sangat berpengaruh, karena saya itu sangat-sangat suka berteman. Saya suka bergaul, saya suka keluar rumah untuk bergaul, berteman. Di satu sisi berpengaruh karena
itu tergantung lingkungan ya kali, tergantung pergaulan. Kalau misalnya pergaulannya baik, pergaulannya bagus, itu sangat-sangat mempengaruhi mood untuk senang-senang. Tapi kalau misalnya pergaulan yang negatif yang pergi apalah kayak gini gitu-gitu tuh, itu mungkin sangat-sangat negatif dan mempengaruhi mood yang menurun. Jadi saya lebih memilih pergaulan yang positif supaya saya mendapatkan energi positif. Saya bisa membawa energi positif dari luar ke rumah juga, supaya saya bisa lebih ceria, saya lebih bisa mengakrabkan semua keluargaku kayak gitu. Jadi saya memilih pertemanan yang positif. Oke, berarti peran pertemanan ini sangat berpengaruh dengan kebiasaan dan diri Kak Pipi ya? Iya, betul betul. Baik, selanjutnya saya akan mempertanyakan riwayat pekerjaan. Mungkin apakah Kak Pipi pernah memiliki pengalaman bekerja? Kalau pengalaman bekerja bisa dibilang bisa bekerja sebagai owner, tapi kalau misalnya harus kerja di kantoran itu pernah saya berpengalaman jadi HRD magang di satu hotel di Makassar. Di situ saya banyak mempelajari tentang bagaimana menjadi HRD, merekrut karyawan, mewawancari karyawan, dan saya di situ sangat-sangat mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bagus untuk bisa menjadi HRD ke depannya. Apa yang Kakak Pipi sukai dari magang itu atau pekerjaan itu? Ya bisa dibilang, dan saya notice kembali saya itu sangat sangat beruntung dalam pergaulan, walaupun pergaulan pertemanan, pergaulan magang, itu sangat sangat beruntung karena yang saya dapat yang pertama itu orang-orang baik, orang-orang yang mau mengajari, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang betul-betul empatinya tinggi, rendah hati. Jadi kayak saya selama magang itu sangat-sangat senang, sangat-sangat sangat-sangat happy menerima ilmu tiap hari. Kalau mau datang ke magang kayak senang karena akhirnya saya masuk magang lagi, karena betul-betul mensupport, lingkungannya juga support, saling membantu, saling mendukung. Jadi kayak semuanya happy dan positif. Oke, berarti Kakak Pipi menjalani magang ini dengan baik. Iya, betul betul. Oke, selanjutnya mungkin ini tentang perkawinan ya. Bagaimana pandangan Kak Pipi tentang pernikahan, atau mungkin usia berapa Kak Pipi baru mau menikah? Apakah ada apa namanya targetnya? Oke. Kalau bahas pernikahan sih sebenarnya saya mau menikah, tapi saya mau menikah sama orang-orang yang betul-betul cocok dan betul-betul yang saya cintai dan dia cintai saya juga. Dan targetku itu bisa dibilang 25-26 kali ya, atau bukan dari umur Kesiapan. kesiapan dari makan, dari kesiapan mental, kesiapan rezeki, ekonomi, dan kesiapan jadi istri dan ibu. Kayak dari situ mungkin kalau dari umur mungkin udah terlalu anu ya. Kalau misalnya tahun depan saya sudah siap ya bisa dibilang menikah, tapi kalau misalnya tahun depan atau 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan saya belum siap ya, saya belum memikirkan pernikahan. Oke, berarti umur tidak menentukan Iya betul. pernikahannya, tergantung kesiapan dan Iya, jodoh. Iya. Selanjutnya mungkin ada tentang ibu, apa cerita yang Kakak Pipi pernah dengar tentang masa kehamilan ibu Kakak Pipi? Dulu sempat saya dengar ternyata ibuku dulu pas hamil, semua kan saya 4 bersaudara, 4-empatnya itu selamanya ibu saya hamil itu dia beda sangat-sangat lemah, kayak hamilnya tuh hamil orang sakit,
katanya yang kayak betul-betul rebahan tidak bisa, makan tidak bisa, minum tidak bisa, mual-mual terus. Jadi itu saya selalu diingatkan sama orang tua aku, dulu itu mama pas hamil ke semua, loyo sekali kayak betul-betul orang sakit yang tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi harus menghargai mama karena mama ini biar makan, biar apapun mama makan, mual muntah jadi nggak bisa masuk, bisa sampai infus karena kekurangan kekurangan gizi, cairan, makanan. Jadi kayak dia bilang harus kamu hargai mama, harus kau sayang mama karena dulu mama pas hamil ke semua itu sesa sekali. Kan ada juga tipikal orang yang kayak hamilnya itu kayak ya biasa aja, kayak hamil tidak ada rasa normal. Iya normal, tapi mau bedain kayak sakitnya kayak orang sakit. Apa ada kesulitan yang ibu kakak Pipi rasakan selama proses kelahiran Kak Pipi? Kalau itu sih enggak ya, mungkin karena ibu saya hebat, jadi kayak dia tidak pernah merasakan kesulitan. Itu yang saya cerita tadi, dia enggak pernah menganggap itu kesulitan. Dia juga sangat-sangat bersyukur dengan kehamilannya yang 4 kali dan lahirannya juga normal semua, tidak ada yang dioperasi. Jadi ya mungkin bukan kesulitan, kenikmatan kali. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara kakak Pipi merawat tubuh kakak Pipi sehingga bisa secantik ini? Ya makasih ya Kak. Kalau misalnya merawat tubuh sih lebih ke sayangi diri sendiri dulu, pakai skincare, olahraga, mencintai, ya pokoknya mencintai diri sendiri lah. Selanjutnya saya akan bertanya tentang perkembangan mental Kak Pipi. Apa kenangan masa kecil Kak Pipi yang paling Kak Pipi ingat? Kalau kenangan masa kecil itu ya mungkin bermain sama teman-teman ya. Saya dulu pas SD sangat-sangat bergaul, punya geng, suka bentuk-bentuk geng gitu. Tapi saya tidak pernah, kan bisa dibilang kayak geng itu kayak geng-geng menindas. Saya tidak begitu, geng saya kayak semua saya sapa, seluruh angkatan saya sapa, saya jadikan kayak temennya, ya halo gini kayak gitu. Itu saya pas SD lah. Apa tujuan yang kakak Pipi ingin capai dalam hidup dan apa kekuatan yang kakak Pipi miliki dalam bertahan hidup? Kalau keinginan untuk kedepannya Ya, keinginan untuk mencapai kedepannya dan apa yang kakak Pipi hingga bisa bertahan hidup seperti itu. kalau misalnya karena bertahan hidup mungkin karena apa kali ya, Orang tua terutama. ya bisa dibilang saya mau membanggakan orang tua dulu, kayak saya mau membalas semua orang tua. Bahkan saya bilang, saya kalau punya banyak uang saya mau bayar semua UKT-ku, saya mau bantu seluruh biaya perkuliahanku, saya kali-kali semua saya mau memberangkatkan kedua orang tua saya umroh dengan kerja keras saya sendiri. Ya pokoknya orang tua lah yang bisa bikin kuat bertahan sampai sekarang. Berarti tujuan kakak Pipi ini bertahan dengan mencapai kesuksesan hingga Untuk membahagiakan orang tua, memberangkatkan orang tua. Oke. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan tentang perkembangan emosi kakak Pipi. Perasaan apa yang paling sering kakak Pipi rasakan saat kecil? Mungkin kakak Pipi nggak ingat sih, saya tuh lebih
sering apa ya, sebenarnya lebih sering sih karena saya udah tinggal sama orang tua ya, jadi kayak saya selalu rindu mamaku, saya selalu cari-cari mamaku tiap malam. Saya lihat, bisa saya lihat tanteku kayak harusnya mamaku di sini, tanteku aku sama mamaku kayak gitu-gitu. Lebih sering sedih sih, tapi ya bersyukur aja, kayak bahagia aja. Bagaimana Kakak Pipi memahami perasaan orang lain? Kalau memahami perasaan orang lain itu sangat-sangat passionku kali ya. Sangat-sangat saya suka memahami orang lain. Saya sangat suka dengan mendengar ceritanya orang lain, memahami perasaan orang lain. Saya sangat suka masuk dalam dunianya orang lain supaya saya bisa paham, bilang oh ini, kalau misalnya ada orang jahat sama saya pasti bilang kayaknya ada sesuatu yang ada sesuatu yang sudah nalalui sudah nalalui dulu, jadinya jahat sekarang kayak gitulah pokoknya. Misalnya kayak gini, orang itu melakukan sesuatu yang jahat, Ya. nah di balik itu pasti ada sesuatu, ada sesuatu peristiwa yang membuat dia seperti itu. jadi saya bisa dibilang bisa memaafkan, sangat-sangat bisa memaafkan kejahatan. Apa yang membuat Kakak Pipi bisa memaafkan kejahatan itu atau merasa lebih tenang? Ya merasa lebih tenang sih, lebih ke kayak ya nggak usah cari masalah lah sama orang lain, ini memaafkan kali, Lebih mengikhlaskan. aman ya. Iya, betul. Bagaimana Kakak Pipi menjaga keseimbangan emosi Kakak Pipi? Keseimbangan emosi sih sebenarnya masih belum stabil ya, mungkin karena umur juga, tapi ya mungkin ya masih proses dewasa Ya. ya. Jadi ya bisa dibilang kalau mau saya tipikal orang kalau sedih mau menangis saja, kalau mau marah-marah, kalau mau happy, jadi kayak saya tidak pernah saya tidak pernah membatasi emosi saya. Jadi Kakak Pipi ini masih bisa menahan emosi dan masih bisa mengontrol, tapi kadang juga masih labil ya, karena masih proses kedewasaan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan. Apakah Kakak Pipi ingin menyampaikan sesuatu atau ada hal yang poin penting ingin disampaikan? Kurang lebih itu aja sih Kak, karena saya sudah menyampaikan semua yang saya rasakan, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Kakak karena lewat ini saya bisa menyampaikan semua hal yang saya pendam. Baik, untuk wawancara ini Kakak Pipi saya sangat berterima kasih karena sudah mau diwawancarai oleh saya. Untuk rahasia dan cerita Kakak Pipi saya simpan sendiri, dan Kakak Pipi apa videonya nanti boleh saya share? Boleh. Sekian dari saya, terima kasih banyak untuk Kakak Pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.